Cerita dimulai dengan menampilkan seorang anak perempuan bernama Som-oh. Som-oh adalah seorang gadis manis dengan orang tua yang merupakan pegawai negeri biasa. Di seberang rumahnya tinggal seorang anak laki-laki bernama Chazen. Sejak kecil mereka sudah saling mengenal. Setiap pagi sebelum sekolah, Som-oh selalu mampir ke rumah Chazen untuk memanggilnya agar mereka bisa pergi bersama. Mereka pun bersekolah di kelas yang sama. 10 tahun kemudian, saat Som-oh duduk di kelas 10, keadaan berbalik. Sekarang giliran Chazen yang harus memanggil Som-oh setiap pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Karena hampir terlambat, mereka pun bergegas menuju sekolah. Di hari pertama masuk sekolah, seorang anak berkacamata bernama Niu tak sengaja didorong seseorang hingga kacamatanya jatuh. Ada seseorang yang membantu mengambilkan kacamatanya, tetapi Niu hanya melihat bayangan punggung orang tersebut. Di kelas, kelompok gadis populer mengambil alih pembagian jabatan ketua kelas secara sepihak. Lily ditunjuk menjadi ketua kelas sementara, Fea menjadi wakil ketua, dan Min Min sebagai sekretaris. Kelompok ini terlihat memiliki sifat yang mendominasi. Lily mengumumkan bahwa sebagai tugas hari pertama, setiap siswa diminta menulis surat kepada teman sebangkunya. Niu dengan cepat mencoba berteman dengan seorang siswa tampan di kelasnya, yaitu Supri. Di sisi lain, guru pengawas mencatat nama dan nomor siswa Chazen di buku catatan keterlambatan. Sementara Som-oh mencoba bersembunyi di belakangnya untuk menghindari pencatatan nomor siswanya. Ia bahkan mengejek Chazen sebagai bodoh karena tidak perlu menyebutkan identitasnya. Kelompok gadis populer awalnya kesal karena mereka berdua datang terlambat, tetapi setelah menyadari bahwa Chazen adalah juara Olimpiade Sains tingkat kota tahun lalu, sikap mereka langsung berubah total. Lily mulai bersikap ramah kepada Chazen, seolah-olah mereka sudah lama berteman. Tetapi Chazen tetap dingin dan tidak peduli. Tak lama, guru wali kelas masuk ke ruangan. Som-oh kaget ketika menyadari bahwa guru wali kelas itu adalah pengawas yang mencatat keterlambatannya tadi pagi. Guru wali kelas meminta setiap siswa memperkenalkan diri, dan orang pertama yang ditunjuk adalah Som-oh. Meskipun ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas, guru tetap memintanya berbicara. Setelah Som-oh memperkenalkan namanya, ia juga harus menerima kenyataan bahwa namanya dicatat dalam daftar siswa yang terlambat. Saat istirahat, kelompok Lily terus mendekati Chazen untuk berteman. Pesona Chazen memang menjadi daya tarik tersendiri, membuat Som-oh merasa tidak nyaman melihat sahabatnya dikerubungi gadis-gadis. Ia bahkan sengaja melewati mereka untuk membuyarkan suasana. Di perpustakaan, Niu meminta bantuan Som-oh untuk mencari seorang gadis yang telah membantunya pagi tadi. Gadis itu bernama Kao. Niu menunjukkan setumpuk surat dan menceritakan kejadian pagi hari saat ia terjatuh dan dibantu oleh seseorang yang tidak ia kenali. Ia hanya melihat bayangan punggung gadis tersebut. Ia berencana mengirim surat terima kasih kepada beberapa orang untuk menemukan siapa gadis itu. Som-oh setuju membantu dengan syarat. Niu juga harus membantunya menulis surat untuk Chazen. Surat itu hanya surat persahabatan sederhana. Saat pulang, Som-oh melihat Lily yang ingin memberikan surat kepada Chazen. Ia langsung menyela dan mencoba mengalihkan perhatian Chazen. Dalam situasi itu, Som-oh mencoba mengutip puisi cinta dari buku yang baru ia baca, tetapi malah dipermalukan karena disebutkan nama penulis aslinya. Keesokan harinya, Som-oh berlatih memberikan surat untuk Chazen. Namun, ia dikejutkan oleh kehadiran Supri yang tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya. Supri bahkan mengungkapkan bahwa tempat mereka berada adalah kolam renang miliknya. Som-oh merasa sangat malu dan memperingatkan Supri agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Saat pelajaran bahasa Inggris, Som-oh memberi isyarat meminta bantuan kepada Chazen, tetapi Chazen tidak mengerti maksudnya. Akhirnya, Supri diminta menggantikan Som-oh untuk menyelesaikan tugas. Di waktu istirahat, Som-oh diam-diam menyelipkan suratnya ke dalam tas Chazen. Sementara itu, ia membantu Niu untuk membagikan surat-suratnya kepada beberapa siswa di sekolah. Namun, salah satu surat itu justru sampai ke seorang gadis yang sudah memiliki pacar. Di sisi lain, Chazen menemukan surat dari Som-oh di dalam tasnya. Saat itu, seseorang datang memberitahu bahwa ada perkelahian.
Ternyata pacar dari gadis yang menerima surat Niu sedang mengolok-oloknya. Ia bahkan membaca isi surat itu dengan lantang. Som-oh tidak tahan melihat sahabatnya direndahkan, lalu maju untuk membelanya. Saat situasi memanas, Chazen mendatangi kerumunan dan dengan tegas meminta mereka berhenti. Kerumunan itu segera bubar, meninggalkan Chazen, Som-oh, dan Niu, yang akhirnya berhasil menemukan gadis yang membantunya pagi tadi. Chazen mengangkat surat berwarna merah muda. Tetapi itu jelas bukan surat yang dikirim oleh Som-oh. Som-oh merasa sedih dan kembali duduk dengan lesu. Guru Dong dan Bu Oh masuk ke kelas untuk menyelesaikan keributan yang terjadi saat jam istirahat tadi. Guru Dong memegang sebuah surat cinta dan bertanya siapa pemiliknya. Niu membantah bahwa itu bukan surat cinta, melainkan hanya surat ucapan terima kasih. Namun, Guru Dong tidak begitu saja percaya dan bersikeras ingin menemukan semua surat yang telah ditulis oleh Niu. Ketika Niu melirik ke arah Som-oh, Guru Dong pun mencurigai bahwa Som-oh adalah kaki tangan Niu. Guru Dong menyita semua surat yang ada di tangan Som-oh dan mengingatkan seluruh siswa bahwa tidak boleh ada hubungan cinta di usia muda, karena itu melanggar peraturan sekolah. Chazen berdiri menentang pendapat Guru Dong, mengatakan bahwa menulis surat tidak melanggar aturan apapun. Lagi pula, ini adalah tugas dari guru wali kelas untuk saling mengenal satu sama lain. Semua siswa memiliki surat yang ditulis untuk teman sebangkunya. Namun, Guru Dong tetap tidak mau kalah dan menegur sikap siswa yang dianggapnya terlalu berani membantah guru. Di sisi lain, Supri pergi ke kolam renang milik ayahnya, yang juga merupakan pelatih renang. Ayah Supri memberitahu bahwa besok akan ada seseorang yang pernah menjadi juara nasional datang ke kolam renang itu. Ini adalah kesempatan bagi Supri untuk membalas kekalahannya di masa lalu. Supri setuju dan mulai mempersiapkan diri untuk latihan renang. Sementara itu, Chazen dan Som-oh pulang naik taksi karena merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Di dalam taksi, Som-oh tertidur di bahu Chazen. Saat melihat Som-oh yang tertidur, Chazen tersenyum mengingat bahwa ia telah diam-diam mengambil surat yang ditulis oleh Som-oh dari tangan Bu Oh pagi tadi. Keesokan harinya, Supri terlambat datang ke kolam renang dan dihukum melakukan 10 push-up oleh pelatih. Pelatih memperkenalkan siswa baru yang pernah menjadi juara nasional, yang tidak lain adalah Chazen. Membuat Supri terkejut. Saat pertandingan renang gaya bebas 100 meter dimulai, Supri memperingatkan lawannya bahwa pelatih di sini sangat keras. Setelah pertandingan selesai, keduanya berakhir dengan hasil imbang. Namun, pelatih mengatakan bahwa hasil imbang sama saja dengan kekalahan, jadi hanya kemenangan yang diperbolehkan. Di sekolah, Bu Oh mengumumkan bahwa Jumat ini akan ada kegiatan Hari Ayah, membuat semua siswa membicarakannya dengan antusias. Hao berbagi bahwa ayahnya sedang berada di luar negeri. Supri merasa jengkel karena harus terus bertemu dengan ayahnya di kolam renang atau di rumah, dan sekarang bahkan dalam acara Hari Ayah. Berbeda dengan Som-oh yang sangat antusias karena ia merasa ayahnya adalah sumber kebanggaan. Sementara itu, Chazen hanya diam karena ia telah kehilangan ayahnya sejak lama. Satu-satunya yang tersisa darinya hanyalah kenangan. Ketika guru membagikan hasil ujian melalui lili, Som-oh perlahan membuka kertasnya, tetapi ia langsung ditegur oleh guru karena mendapat nilai 1. Guru memintanya untuk tinggal setelah jam pelajaran untuk mengulang ujian. Chazen, yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas, ditugaskan membantu Som-oh mengulang ujiannya. Ketika pelajaran hampir selesai, Chazen terkejut melihat ibunya datang ke sekolah untuk menemuinya. Namun, ia langsung pergi begitu saja karena mengingat bahwa ibunya pernah meninggalkannya dulu dan menyerahkannya pada keluarga Som-oh untuk dirawat. Som-oh mengejar Chazen dan bertanya mengapa ibunya datang. Tetapi ia hanya mendapatkan permintaan maaf darinya. Hari berikutnya, Supri mengumumkan bahwa Sabtu ini akan ada pertandingan antara dirinya dan Chazen, mengundang teman-teman untuk menonton dan memberikan dukungan. Pada Hari Ayah, akan ada kegiatan memberikan bunga kepada ayah masing-masing. Ayah Niu membanggakan kehebatan keluarganya yang membuat ayah Som-oh hanya bisa mendengarkan dengan pasrah. Saat orang tua lain memuji anak-anak mereka,
ayah Som-o malah memarahi Som-o karena prestasi belajarnya yang buruk. Setelah acara selesai, para siswa membantu merapikan kursi, tetapi Supri terus mendekati Som-o. Hal ini membuat ayah Som-o bertanya kepada orang tua lainnya apakah anak-anak mereka sudah pernah menjalin hubungan cinta. Semua orang tua dengan tegas mengatakan bahwa mereka sangat mengawasi anak-anak mereka. Ayah Niu menasihati ayah Som-o untuk memiliki pandangan jauh ke depan dan tidak membiarkan anaknya berpacaran terlalu dini. Di rumah, Som-o mempertanyakan ayahnya yang berbicara hal-hal aneh kepada guru. Ternyata sore itu ayahnya telah berbicara secara pribadi dengan Bu Oh dan Guru Dong. Guru Dong dengan penuh semangat menyetujui pendapat ayah Som-o. Saat makan di rumah, ia bertanya di mana upacara peringatan kematian ayah Chazen akan dilaksanakan. Chazen menjawab bahwa acara itu akan diadakan Sabtu sore di kuil Siskut. Som-o baru teringat bahwa Sabtu itu adalah hari perlombaan renang antar Chazen dan Supri. Namun, Chazen memutuskan untuk tidak mengikuti lomba dan memilih menghadiri upacara peringatan ayahnya. Di sisi lain, Som-o begadang malam itu membuat spanduk besar untuk mendukung Supri dalam perlombaan renang. Hari berikutnya, perlombaan dimulai. Dan di tribun, teman-teman mereka dengan antusias mendukung Supri. Sementara spanduk besar Som-o menjadi yang paling mencolok. Meskipun Supri memenangkan perlombaan, hasilnya belum cukup untuk masuk tim nasional. Supri merasa beruntung karena Chazen tidak ikut serta, sehingga ia bisa menjadi pemenang. Setelah perlombaan, teman-teman Supri merayakan kemenangannya. Supri merasa sangat senang atas dukungan mereka, meskipun ia tidak terlalu memedulikan komentar ayahnya sebelumnya. Setelah itu, Som-o segera pergi ke kuil untuk menemui Chazen. Ia mengajak beberapa teman agar Chazen tidak merasa sendirian. Ketika pulang, Som-o memutuskan untuk memasak makanan favorit Chazen sebagai hadiah, tetapi ia merasa ragu dan meminta bantuan ibunya. Sementara itu, di rumah Chazen, ibunya meminta maaf karena harus kembali ke Prancis mendadak. Chazen membantu ibunya mengemasi barang-barangnya. Namun, ternyata ibunya tidak hanya datang untuk menjenguknya, tetapi juga ingin membawa Chazen kembali ke Prancis bersamanya. Ketika Som-o datang untuk memberikan makanan, ia mendengar percakapan tersebut. Chazen menolak untuk pergi, tetapi ibunya bersikeras karena ingin memastikan masa depannya terjamin. Chazen teringat masa kecilnya, ketika ibunya pernah berjanji untuk menjemputnya setelah latihan renang, tetapi tidak datang. Sebagai gantinya, ayahnya yang muncul, karena orang tuanya sudah bercerai saat itu. Ayah Chazen pernah berjanji untuk selalu menonton latihan renangnya dan menjemputnya setiap hari. Namun, suatu hari ayahnya tidak datang lagi, dan Chazen akhirnya tahu bahwa ayahnya telah tiada. Kembali ke masa kini, ibunya mengatakan bahwa ia telah berjuang sendiri, membesarkan Chazen dan adiknya setelah ayahnya meninggalkan banyak hutang. Jika Chazen tidak segera memutuskan, ibunya akan memaksanya pergi karena semua dokumen sudah siap, hanya tinggal tanda tangan Chazen saja. Mendengar itu, Chazen marah karena merasa tidak diajak bicara terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa ia ingin tetap tinggal untuk mengejar karir di bidang medis. Som-o yang menyaksikan ketegangan antara ibu dan anak itu akhirnya pergi. Setelah beberapa waktu, Chazen keluar rumah dan menemukan kotak makanan dari Som-o. Di dalamnya, ia menemukan catatan dari Som-o. Saat mencicipi telur kukus buatan Som-o, ia teringat ayahnya yang dulu sering membuatkan makanan yang sama. Ayahnya pernah berkata bahwa ia tidak akan lagi tinggal bersama ibu Chazen, dan memintanya memilih untuk tinggal bersama siapa. Meski awalnya ia memilih tinggal bersama ibunya, ia kini ragu akan keputusan itu. Di rumah, Som-o terus memikirkan apakah Chazen benar-benar akan pergi ke Prancis. Keesokan paginya, di papan pengumuman sekolah terlihat foto Chazen dan Supri, serta informasi tentang lomba lari 100 meter yang menawarkan banyak hadiah. Kao dan Niu memperhatikan Som-o yang tampak aneh. Som-o akhirnya bercerita bahwa seorang teman masa kecilnya akan pergi ke luar negeri. Kao menyarankan untuk memberikan hadiah yang bermakna sebelum teman itu pergi. Kepala sekolah mengumumkan lomba lari 100 meter untuk semua siswa, dengan hadiah utama berupa boneka beruang.
Orang yang mengenakan kostum beruang itu ternyata adalah Chazen. Ketua kelas memberitahu bahwa hadiah uang tunai untuk pemenang adalah 1.500 baht. Mendengar itu, Som-o teringat bahwa ia perlu memberikan hadiah bermakna untuk Chazen, sehingga ia mendaftar lomba tersebut. Namun, Kao juga ikut serta, membuat mereka menjadi pesaing. Niu dan Supri bingung harus mendukung siapa. Chazen menyarankan Som-o untuk mundur, dengan bercanda mengatakan bahwa kaki pendeknya akan menyulitkan. Setelah itu, mereka mulai melakukan pemanasan. Di rumah, Chazen menemukan dokumen universitas di Prancis yang telah disiapkan oleh ibunya, membuatnya semakin kesal. Sementara itu di rumah, Kao berbicara dengan ayahnya di telepon. Ayahnya mengatakan akan segera pulang dari luar negeri. Ia sangat membutuhkan hadiah uang lomba untuk membeli oleh-oleh bagi ayahnya. Tetapi kakinya yang cedera membuatnya sulit berjalan, apalagi berlari. Karena kondisi ini, Niu meminta Som-o untuk mengalah demi Kao, karena hadiah uang itu sangat penting baginya. Namun, situasinya menjadi lebih rumit karena keduanya sama-sama memiliki alasan yang kuat untuk memenangkan lomba. Supri meminta bantuan Chazen untuk menjadi pelatih Som-o, agar dia bisa menang dan memberikan hadiah tersebut kepada Kao. Namun, Som-o yang mendengar percakapan itu menjadi bingung apakah hadiah itu benar-benar harus diberikan kepada Kao, karena dia sendiri juga membutuhkan uang hadiah tersebut untuk membeli hadiah bagi Chazen. Chazen menasihati Som-o untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena belum tentu dia akan menang. Jadi tidak perlu memikirkan pembagian hadiah terlebih dahulu. Setelah itu, Chazen dengan sabar mengajarkan Som-o berbagai hal, mulai dari yang paling dasar. Dia mengingatkan Som-o untuk menjaga keseimbangan dan berlari secepat mungkin agar bisa mengalahkan para pelari bertubuh tinggi. Som-o bertanya bagaimana cara berlari dengan kecepatan penuh. Chazen menyarankan Som-o untuk mengingat momen-momen yang membuatnya marah, seperti saat seekor anjing mencuri bola ikan gorengnya, di mana dia mengejar anjing itu sampai dapat. Keesokan paginya, lomba dimulai. Ketika tiba di lokasi, kelompok teman-teman Som-o sudah menyiapkan yel-yel yang membuat Som-o sedikit malu. Saat lomba dimulai, Som-o melihat maskot lomba dan mengira orang di dalamnya adalah Chazen, membuatnya termotivasi untuk berlari lebih cepat. Mereka saling bertukar pandangan sambil berlari, dan Som-o teringat kejadian anjing mencuri makanannya, lalu meningkatkan kecepatannya dan menjadi juara pertama. Namun, orang di dalam kostum maskot itu ternyata bukan Chazen, melainkan Supri, karena Chazen sedang berurusan dengan ibunya. Ibu Chazen terus mendesaknya untuk pergi ke Prancis, tetapi Chazen tetap menolak. Akhirnya, ibunya memberikan kompromi, bahwa Chazen boleh menyelesaikan kelas 10 di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Di sisi lain, Som-o menerima hadiah lomba, tetapi ternyata itu bukan uang tunai, melainkan voucher diskon. Teman-temannya kemudian memutuskan untuk mengumpulkan uang bersama agar Kao tetap bisa membeli hadiah untuk ayahnya. Setelah itu, mereka bersama-sama memilih hadiah untuk ayah Kao. Ayah Kao sangat senang menerima hadiah tersebut, sementara teman-teman berdiri di luar rumahnya sambil memberikan ucapan selamat. Di rumah, Ibu Chazen masih berusaha membujuknya untuk pergi ke Prancis. Som-o yang melihat situasi itu langsung pulang untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan kenang-kenangan bagi Chazen. Som-o meminta ibunya jika ada benda kenang-kenangan yang bisa diberikan kepada Chazen. Dia teringat medali dari lomba lari sebelumnya dan buru-buru membawanya untuk diberikan kepada Chazen. Namun, saat dia tiba, taksi yang membawa Chazen sudah pergi. Namun, suara Chazen tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Som-o senang, karena ternyata dia belum pergi. Chazen menjelaskan bahwa dia telah berbicara dengan ibunya dan menolak pergi ke Prancis. Namun, kali ini ibunya memberikan syarat bahwa dia harus masuk ke sekolah terbaik di kota. Jika tidak, dia harus pergi ke Prancis segera. Ayah dan ibu Som-o bertanya apakah dia sudah memutuskan jurusan yang ingin dia ambil, tapi Som-o belum terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Chazen yang sudah memilih jurusan kedokteran tidak perlu khawatir,
karena dia bisa mendaftar setelah menyelesaikan kelas 12. Pagi harinya, Niu terlihat meminum obat, membuat Kao curiga bahwa dia mungkin menderita suatu penyakit. Namun, Niu segera menyembunyikan obat itu saat Kao mendekat. Di sekolah, guru mengumumkan bahwa akan ada drama sekolah dengan cerita tentang Manny yang melarikan diri dari seorang peri kupu-kupu laut. Guru Hong memutuskan untuk membuat drama tahun ini lebih menarik. Dia langsung memilih Kao sebagai pemeran utama peri duyung. Saat giliran memilih pemeran peri kupu-kupu laut, tidak ada yang mengajukan diri. Som-oh bertanya kepada Supri, apakah peri kupu-kupu laut itu adalah seorang raksasa yang berubah menjadi gadis cantik untuk bersaing dengan peri duyung. Mendengar itu, dia langsung mengajukan diri untuk peran tersebut. Kemudian, Som-oh berbicara dengan Chazen dan bertanya mengapa tidak ada yang mau mengambil peran itu. Barulah dia tahu bahwa peri kupu-kupu laut adalah karakter antagonis. Namun, Som-oh tetap bersemangat memainkan peran tersebut. Keesokan harinya, Niu lupa membawa obatnya. Kakeknya datang untuk mengantarkannya tetapi lupa membawa ponsel untuk menghubunginya. Karena jam pelajaran sedang berlangsung, penjaga sekolah tidak mengizinkan kakeknya masuk. Kao bertanya kepada Niu tentang penyakitnya, tetapi Niu enggan menjawab. Pada saat yang sama, teman-temannya datang untuk latihan drama, sehingga Kao melupakan pertanyaannya kepada Niu. Guru meminta masukan untuk drama tersebut. Semua permintaan Som-oh diterima oleh guru dan Hong, tetapi karakter peri kupu-kupu laut tetap harus sesuai dengan cerita asli. Karena harus mempersiapkan acara tersebut, Kao meminta Som-oh mengumpulkan uang kas kelas. Setelah selesai mengumpulkan, Som-oh menyimpannya dengan hati-hati di dalam tasnya. Di belakang panggung, semua orang mulai mengganti kostum untuk latihan drama. Saat latihan drama, Som-oh baru menyadari bahwa uang kas kelas telah hilang. Dia segera memberitahu Kao yang sangat terkejut dan langsung berbicara dengan suara keras sehingga semua orang, termasuk Chazen, mendengar. Malam harinya, Som-oh pulang dengan wajah lesu. Chazen mengatakan kepada orang tua Som-oh bahwa mungkin dia lelah karena latihan drama. Setelah berpikir lama, Som-oh akhirnya mengaku kepada orang tuanya bahwa dia telah kehilangan uang kas kelas yang jumlahnya hampir 4.000 baht. Ayah Som-oh mengatakan dia bisa meminjam uang dari ayahnya untuk mengganti uang kelas, tetapi Som-oh bersikeras ingin mencarinya lagi. Keesokan harinya sebelum drama dimulai, dia tetap mencoba memperbaiki suasana hatinya. Som-oh tampil di atas panggung dengan semangat. Awalnya semuanya berjalan lancar, tetapi tak disangka kakinya tersangkut, menyebabkan 4 orang jatuh bersamaan. Penonton langsung mengambil ponsel mereka dan memotret insiden itu. Som-oh merasa sangat bersalah dan menangis terseduh-seduh, menyalahkan dirinya sendiri karena telah merusak segalanya. Dia berharap Chazen akan menghiburnya, tetapi malah mendapatkan kata-kata pedas yang menyakitkan hati. Padahal sebelumnya Chazen terlihat peduli, tetapi begitu melihat Supri di sana, sikapnya berubah. Supri mengejar Chazen dan bertanya mengapa dia mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu kepada Som-oh. Chazen tidak mau menjelaskan dan dengan santai menyuruh Supri untuk menghibur Som-oh sendiri. Supri bingung dengan sikap aneh Chazen, apalagi di pagi hari, dia adalah orang yang menemukan kembali dompet uang kas untuk Som-oh. Sementara itu, Niu memanggil Kao untuk berbicara, mengatakan bahwa dia tidak ingin Hong mengganggu Kao lagi. Kao bingung mengapa Niu mengangkat topik ini karena menurutnya hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Akibatnya, Niu merasa kesal dan meminta saran dari Chazen tentang cara memperbaiki hubungannya dengan Kao. Saat itu, Supri membawa Som-oh pulang ke rumahnya. Melihat Chazen di dekat rumahnya, Som-oh melambai padanya, tetapi hanya menerima sikap dingin darinya. Saat makan malam, orang tua Som-oh melihat putrinya tampak murung dan bertanya apa yang terjadi. Dia ingin menceritakan tentang insiden drama, tetapi Chazen yang duduk di sampingnya menendang kakinya di bawah meja untuk menghentikannya. Chazen lalu mengalihkan pembicaraan agar orang tua Som-oh tidak mengetahui masalah itu. Ayah Som-oh kemudian mengungkapkan bahwa dia memenangkan hadiah perjalanan ke Phuket, tetapi hanya untuk 2 orang, sehingga dia akan pergi bersama istrinya, sementara Som-oh harus tinggal di rumah. Beberapa hari kemudian,
Di acara Natal sekolah, teman-teman kelas kembali menggoda Som-o tentang drama yang rusak. Melihat Som-o digoda, Supri mengajaknya pergi ke kolam renang untuk menenangkan diri. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan santai, dan Supri menyarankan agar Som-o tidak memikirkan komentar buruk teman-temannya dan tetap menjalani hidupnya sendiri. Saat sedang menikmati waktu bersama, ayah Supri muncul dan bertanya apakah mereka berdua pacaran. Keduanya langsung membantah. Ayah Supri kemudian meminta Supri untuk berbicara dengannya nanti. Di sisi lain, teman-teman Som-o berhasil menghukum orang yang menyebarkan video insiden drama, membuat Som-o merasa sedikit lega. Karena orang tua Som-o sedang bepergian, kelompok teman-temannya memutuskan untuk mengadakan pesta di rumahnya. Saat mereka tiba, rumah Som-o berantakan seperti kandang babi, sehingga mereka memutuskan untuk membersihkannya bersama-sama. Malam itu, mereka mengadakan pesta, makan sampai kenyang, kemudian menonton kembang api dan berbagi cerita. Setelah itu, semuanya tertidur kecuali Som-o dan Chazen yang tidak bisa tidur. Mereka keluar untuk berbicara. Som-o bertanya apakah kata-kata pedas Chazen tentang drama benar-benar pendapatnya. Setelah mendengar penjelasan Chazen, semua kesalahpahaman terselesaikan. Som-o dengan gembira mengambil sebuah kotak hadiah dari tasnya dan memberikannya kepada Chazen sebagai hadiah tahun baru. Keesokan paginya, Supri bangun lebih awal untuk berlatih renang. Saat Som-o membuka matanya, dia melihat keempat teman mereka segera membersihkan rumah sebelum orang tua Som-o pulang. Tahun ajaran baru dimulai, dan semua siswa antusias menyambutnya. Lily dan teman-temannya mendekati Chazen untuk mengajaknya bergabung dengan grup Onte, tetapi dia menolak karena sudah memiliki kelompoknya sendiri. Di sisi lain, Supri ditekan oleh ayahnya untuk memilih universitas sambil tetap fokus pada pelatihan tim renang nasional. Sementara itu, Som-o kembali ke rumah, dan ibunya memberitahu bahwa wali kelas memanggilnya untuk membahas kemajuan akademik Som-o. Orang tua Som-o mulai berdebat tentang masa depan pendidikan anak mereka. Som-o mengirim pesan kepada Chazen menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Setelah mengetahui bahwa Chazen sedang belajar, dia termotivasi untuk belajar matematika juga. Namun, melihat angka-angka di buku membuatnya merasa pusing. Keesokan harinya, orang tua dan guru wali Som-o mencoba mencari tahu apa jurusan yang ingin dia ambil, tetapi dia masih bingung. Saat istirahat di sekolah, Som-o keluar dan tidak kembali dalam waktu lama, membuat Supri khawatir. Supri merasa ada sesuatu yang salah dan ternyata benar. Ayahnya menemui Som-o dan menyalahkannya sebagai alasan Supri ragu-ragu dalam memilih universitas. Supri muncul dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa alasan dia belum memutuskan universitas mana yang akan dia pilih tidak ada hubungannya dengan teman-temannya. Karena marah, Supri mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan berhenti sementara dari latihan renang. Sebenarnya, ayah Supri selalu memberikan tekanan besar agar dia masuk tim nasional. Karena di masa lalu ayahnya juga seorang atlet renang, tetapi tidak pernah berhasil masuk tim nasional. Sekarang, kegagalannya itu seolah menjadi beban yang diletakkan di pundak anaknya. Saat Som-o pulang ke rumah, dia mendapati orang tuanya sedang berdiskusi tentang pendidikannya. Merasa tidak ingin mendengarnya, dia langsung lari ke lantai atas. Som-o mengirim pesan kepada Chazen, memberitahu bahwa dia ingin menonton konser mendatang, tetapi tiketnya seharga 3.000 baht per lembar. Dia mengeluarkan semua tabungannya, tetapi masih belum cukup. Dia pun menghubungi Kao, bertanya apakah ada pekerjaan paruh waktu untuk menambah uang. Di sisi lain, Supri bersikeras pada ucapannya dan tidak mematuhi ayahnya. Dia pergi ke kolam renang hanya untuk mengisi waktu tanpa niat berlatih. Sementara yang lain sibuk belajar, Niu malah bermain game di pusat perbelanjaan. Saat Kao tidak menemukan Niu, dia kaget melihatnya sedang bermain game. Dia memarahi Niu, tetapi tetap menemani untuk mendukungnya. Kao memberitahu Niu tentang keinginan Som-o mencari pekerjaan untuk membeli tiket konser, tetapi ditolak di mana-mana. Mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan uang bersama demi membantu Som-o.
Di sisi lain, setelah melihat pemberontakan Supri, ayahnya mencoba pendekatan yang lebih lembut, meyakinkan Supri untuk kembali berlatih dan berjanji tidak akan lagi menghalangi pertemanannya. Mendengar itu, Supri menjadi termotivasi dan berjanji untuk berusaha lebih keras. Keesokan harinya, Niu datang ke kelas dengan wajah terluka dan mencoba menyembunyikannya dengan buku. Namun, Kao tetap menyadari dan menuntut penjelasan. Akhirnya, terungkap bahwa uang yang Kao berikan untuk membeli tiket konser Som-oh telah dirampas oleh preman. Mendengar cerita itu, Kao tidak tinggal diam. Dia menemui para preman yang telah merampas uang Niu. Dengan beberapa trik dan keberanian, termasuk memecahkan botol kaca untuk menakut-nakuti mereka, Kao berhasil membuat mereka ketakutan dan mengembalikan uang Niu. Di sisi lain, Lily mengajak Chazen untuk menonton konser bersama, tetapi dia menolaknya dengan sopan. Kebetulan, Som-oh mendengar percakapan itu dan semakin termotivasi untuk mendapatkan tiket agar bisa pergi bersama Chazen. Sementara itu, Som-oh kembali bertemu guru dan orang tuanya untuk membahas jurusan yang ingin dia ambil. Jika dia bisa mendapatkan nilai tinggi, peluangnya untuk masuk universitas favorit akan besar. Sebagai motivasi, ayahnya menjanjikan hadiah tiket konser, dan dia setuju. Malam itu, Som-oh meminta Supri untuk menemaninya membeli tiket konser, tetapi tiket sudah habis terjual. Saat berjalan-jalan, dia bertemu dengan seorang pria yang menjual tiket dengan harga lebih mahal. Setelah negosiasi panjang, dia berhasil membeli tiket. Dengan gembira, dia menghubungi Chazen dan memberitahu bahwa dia telah mendapatkan 2 tiket. Namun, saat di pintu masuk konser, petugas menemukan bahwa tiket tersebut palsu dan mereka tidak diizinkan masuk. Chazen dengan lembut menghibur Som-oh, dan mereka memutuskan untuk mendengarkan musik melalui ponsel di luar gedung konser. Meski tidak menonton konser sebenarnya, suasana hangat itu cukup membuat hati mereka nyaman. Melihat kebahagiaan antara Som-oh dan Chazen, Supri merasa sedikit cemburu. Keesokan harinya, sekolah mengadakan kegiatan kunjungan lapangan untuk mengenalkan tradisi Thailand. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Som-oh berharap tidak satu kelompok dengan Lily, tetapi ternyata dia tetap harus bersama Lily. Untungnya, Chazen juga berada di kelompok yang sama. Selama kunjungan, Lily berusaha terus mendekati Chazen, tetapi Som-oh dengan cerdik selalu berada di antara mereka, membuat Lily frustrasi. Setelah itu, semua siswa berdandan dengan pakaian tradisional. Saat sesi foto bersama, seorang teman laki-laki meminta Som-oh mengenakan pakaian budak untuk memotret kelompok mereka. Melihat Som-oh diperlakukan tidak adil, Chazen menarik tangannya dan membawanya pergi. Di sisi lain, Kao dan Niu tanpa sengaja bertemu dengan Hong. Karena tidak menyukai Hong, Niu menunjukkan sikap tidak ramah. Sementara itu, Lily mencari Chazen dan saat menemukannya, dia malah berhadapan dengan seorang wartawan. Ketika wartawan mengajukan beberapa pertanyaan, Lily bingung menjawabnya. Melihat itu, Chazen menggandeng Som-oh untuk menjawab menggantikannya. Tak disangka, Som-oh menjawab dengan sangat baik hingga membuat guru memuji kemampuannya tanpa henti. Lily, melihat gurunya memuji Som-oh, segera mendekatinya dan memegang tangan Som-oh. Dia mengatakan kepada gurunya bahwa dirinya yang telah membimbing Som-oh selama ini, sehingga dia bisa menjawab dengan lancar. Som-oh merasa kesal dengan Lily yang terus menempel padanya. Sementara itu, di sisi lain, Kao tampak mendapat perhatian dari Hong. Dan pemandangan itu kebetulan dilihat oleh Niu. Tanpa alasan yang jelas, hati Niu merasa tidak nyaman, dan tiba-tiba dia pingsan di tempat. Semua orang berteriak panik, mengatakan ada seseorang yang pingsan. Niu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Ayahnya datang dan memberitahu teman-temannya bahwa Niu memiliki masalah jantung, dan harus rutin minum obat untuk mencegah jantungnya berdetak terlalu cepat. Ayahnya sebenarnya ingin Niu berhenti sekolah, tetapi Niu tetap ingin bermain dan belajar bersama teman-temannya. Setelah beberapa jam perawatan, dokter mengumumkan bahwa kondisi Niu telah stabil, tetapi dia masih belum sadarkan diri dan mungkin membutuhkan waktu lama untuk pulih. Meski begitu, teman-temannya tetap datang secara bergantian untuk menjenguk, dan Kao menjadi yang paling rajin merawatnya.
6 minggu berlalu, tetapi Niu masih belum menunjukkan tanda-tanda sadar. Dinding kamar rumah sakitnya penuh dengan kata-kata penyemangat dari teman-temannya. Sementara itu, menjelang ujian, Som-oh belajar di mana-mana, bahkan sampai tidak mendengar panggilan ibunya untuk makan. Meski orang tuanya khawatir, mereka tahu Som-oh berusaha keras demi masa depannya. Hari pengumuman hasil ujian tiba. Semua orang berebut untuk melihat hasilnya. Som-oh merasa cemas karena dia tidak menemukan namanya di daftar. Namun, Lily dengan bangga menunjukkan bahwa dia meraih peringkat kedua, hanya di bawah Chazen. Yang mengejutkan, Som-oh berhasil meraih peringkat ketiga, sesuatu yang sulit dipercaya oleh teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Som-oh memberitahu Chazen bahwa dia telah memutuskan untuk belajar kedokteran, sehingga mereka bisa belajar bersama. Di sisi lain, Kao datang ke rumah sakit untuk berbagi cerita hari itu dengan Niu, berharap dia segera sadar. Tanpa diduga, Niu akhirnya terbangun. Semua orang segera datang menjenguknya. Namun, Supri yang datang terakhir justru mendapat tendangan bercanda dari Niu karena terlambat. Setelah mendengar saran dokter, ayah Niu setuju untuk membiarkannya kembali ke sekolah. Tetapi Kao bertanggung jawab memastikan dia tidak mengalami kejadian serupa lagi. Keesokan paginya, ayah Niu memberikan banyak nasihat sebelum membiarkannya pergi ke sekolah. Kao sudah menunggu di depan untuk mengantarnya ke kelas. Dia menyemangati Niu agar belajar dengan baik demi lulus SMA dan masuk universitas yang diinginkannya. Seluruh kelas sibuk membandingkan skor mereka untuk memastikan mereka memenuhi syarat masuk universitas. Pada hari ujian kelulusan, orang tua Som-oh menyiapkan sesaji untuk berdoa demi keberhasilan putri mereka. Semua siswa fokus mengerjakan ujian. Supri, yang tidak siap, hanya mengandalkan keberuntungan untuk menentukan jawabannya. Ketika pengumuman hasil ujian tiba, skor mereka semua meningkat pesat. Teman-teman mereka merasa senang, karena usaha keras mereka akhirnya terbayar. Hari terakhir di sekolah tiba, dan Chazen menerima banyak bunga serta foto dari teman-teman perempuan. Supri juga mengungkapkan perasaannya kepada Som-oh. Di sisi lain, Kao dan Niu saling bertukar foto. Dalam kelas, Som-oh berbagi perasaannya menjelang perpisahan dengan teman-teman sekelas yang telah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Semua orang merasa sedih tetapi juga bahagia mengenang waktu bersama. Semua siswa saling menandatangani seragam mereka dan berfoto bersama. Namun, suasana menjadi canggung ketika Chazen tiba-tiba pergi untuk menemui ibunya. Ternyata ibunya kembali dari Prancis dengan rencana membawa Chazen bersamanya. Namun, ketika mengetahui Chazen masuk peringkat tertinggi di negara itu, dia mengajukan syarat baru. Jika ingin tetap tinggal di Thailand, Chazen harus masuk ke universitas nomor 1. Dengan penuh percaya diri, Chazen menerima tantangan itu. Waktu berlalu, hari pengumuman hasil penerimaan universitas tiba. Teman-teman Som-oh merayakan keberhasilan mereka masuk ke universitas impian masing-masing. Kao dan Niu diterima di universitas yang sama. Bahkan Supri berhasil lolos. Namun, Som-oh merasa sangat kecewa karena tidak menemukan namanya di daftar penerimaan. Dia dan orang tuanya terus mencari tetapi tidak ada hasil. Kecewa, Som-oh mulai kehilangan harapan. Orang tuanya memahami kondisinya dan meninggalkannya sendirian agar dia bisa menenangkan diri. Semua teman-temannya berhasil, tetapi hanya dia yang tidak diterima. Chazen memeriksa hasil pengumuman secara online, dan seperti yang diharapkan, dia berhasil masuk ke universitas nomor 1 di negara itu. Ibunya yang mendengar kabar tersebut menyatakan tidak akan lagi membatasi Chazen dan mengucapkan selamat atas prestasinya. Chazen menerima pesan dari grup teman-temannya dan segera menelepon Som-oh, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia langsung pergi ke rumah Som-oh, di mana orang tua Som-oh menceritakan semua yang terjadi. Chazen meminta izin untuk masuk ke kamar Som-oh. Orang tua Som-oh tetap di luar untuk mendengarkan. Chazen bertanya apa keputusan Som-oh. Apakah dia ingin mendaftar ke universitas swasta atau mencoba ujian lagi. Dia kemudian mengajaknya berjalan-jalan untuk mengurangi stres.
tetapi sepanjang perjalanan Som-oh terus menangis. Setelah mendengar kata-kata penyemangat dari Chazen, suasana hati Som-oh perlahan membaik. Dia mulai berpikir lebih terbuka dan memutuskan untuk mencoba lagi tahun depan. Kali ini di jurusan seni di universitas yang sama dengan Chazen. Orang tuanya merasa lega mendengar keputusan tersebut. Keesokan paginya, Som-oh pergi ke rumah Chazen untuk belajar bersama, tetapi ternyata dia sudah mulai masuk kuliah. Orang yang menggantikannya untuk membantu Som-oh belajar adalah Supri, tetapi mereka berdua sama-sama kurang pintar sehingga hasilnya sering tidak jelas. Malam harinya, orang tua Som-oh menyarankan jika nanti gagal lagi, Som-oh bisa mempertimbangkan untuk belajar di luar negeri karena ada kerabat di sana yang bisa membantunya. Namun, Som-oh sangat percaya diri bahwa dia akan berhasil kali ini, terutama dalam bidang seni yang dia sukai. Setelah sekolah, Kao datang ke rumah Som-oh dan bercerita bahwa dia merasa kesal kepada Niu karena sikapnya yang canggung saat Kao memberikan obat di depan banyak orang. Dia juga menanyakan tentang siapa yang membantu Som-oh belajar. Saat mengetahui Supri adalah orang yang mengajarinya, Kao merasa khawatir apakah itu akan berhasil. Di sisi lain, Niu meminta saran dari Chazen tentang cara berbaikan dengan Kao. Chazen mengingat kembali masa ketika Niu tidak sadarkan diri selama 6 minggu di rumah sakit, dan percakapan itu membantu Niu memahami situasinya. Keesokan harinya, Som-oh pergi ke studio seni dan melihat beberapa lukisan. Ketika dia menemukan semangkuk buah, dia memakan sepotong apel, tetapi buru-buru meletakkannya kembali setelah mendengar suara seseorang. Guru seni yang sangat antusias melihat apel yang dimakan sebagian itu mengatakan bahwa bahkan hal seperti itu juga merupakan seni. Sang guru sangat terkesan dengan karya lukisan Som-oh yang dianggap sangat indah dan hanya perlu sedikit latihan lagi untuk menjadi sempurna. Som-oh menceritakan kejadian itu kepada Supri. Saat mereka berbicara, Chazen diam-diam mendengar dari sudut ruangan. Supri dengan gembira mengumumkan bahwa dia diterima sebagai anggota tim renang nasional. Ayahnya sangat bangga dengan pencapaiannya. Namun, karena itu, Supri menjadi sangat sibuk dan tidak bisa lagi membantu Som-oh belajar. Dia kemudian meminta Chazen untuk menggantikannya. Dari cara Supri berbicara, jelas bahwa dia sangat menyukai Som-oh. Ketika Chazen bertanya langsung, Supri tanpa ragu mengakui perasaannya. Teman-temannya yang mendengar kabar bahwa Supri masuk tim nasional memutuskan untuk merayakannya bersama. Dalam acara tersebut, Niu dan Kao juga berbaikan setelah lama berselisih. Malam itu mereka semua menikmati makan malam dan bernyanyi bersama. Namun, saat pulang, Supri merasa tidak nyaman setelah melihat kedekatan antara Chazen dan Som-oh. Supri tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Di perjalanan pulang, Chazen dan Som-oh saling bercanda, dan ada momen di mana mereka saling bertukar pandang cukup lama. Waktu berlalu dan akhirnya Som-oh berhasil lulus ujian masuk universitas. Hari pertama dia pindah ke asrama. Orang tuanya merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Dalam perjalanan, ayahnya memberinya nasihat, termasuk tentang pacaran. Ketika mendengar nasihat itu, Som-oh teringat momen di mana dia hampir mencium Chazen saat bersandar di pundaknya. Namun, sebuah suara menghentikan mereka. Di asrama, Som-oh menyapa teman sekamarnya. Kao dan beberapa senior lainnya mencoba mengerjainya dengan berbagai aturan aneh. Awalnya, Som-oh merasa aneh dengan teman lamanya, tetapi ketika semua itu ternyata hanya lelucon, mereka tertawa bersama. Setelah akrab dengan teman sekamarnya, Som-oh pergi mencari Chazen untuk melihat asramanya. Saat di asrama, teman sekamar Chazen membicarakan pesta penyambutan mahasiswa baru, tetapi Chazen menolak ikut karena ada tugas yang belum selesai. Som-oh mencoba membujuknya untuk pergi bersama, bahkan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi Chazen tetap menolak. Meski begitu, mereka akhirnya pergi ke pesta bersama, tetapi Som-oh merasa bosan setelah beberapa saat. Di tempat lain, Niu mengingat perkataan dokter tentang operasinya yang memiliki peluang sukses 50%. Jika berhasil,
dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Mendengar itu, Niu semakin yakin untuk mencoba. Tiba-tiba ada seorang teman pria baru datang bersama seorang gadis yang sudah lama menyukai Chazen. Gadis itu terus memandang Chazen, membuatnya merasa tidak nyaman. Chazen akhirnya meminta bantuan Som-oh. Som-oh berpura-pura sakit perut dan Chazen pun segera membawanya keluar. Saat berbicara, Chazen meminta bantuan Som-oh untuk menggambar tugas yang harus dia serahkan kepada dosennya. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, Kao muncul dan menarik Som-oh kembali ke asrama karena hari sudah malam. Keesokan paginya, Som-oh menggambar sebuah karya yang dipuji oleh semua orang. Seorang teman perempuan datang dan mengabarkan bahwa sekolah akan mengadakan acara penyemangat dan semua siswa wajib ikut. Teman perempuan itu sangat terkesan dengan Som-oh dan terus mengajaknya berbicara hingga acara dimulai. Di tengah acara, Som-oh secara tidak sengaja bersin, membuat senior menghukumnya untuk memanggil namanya dengan keras di depan kelas. Sementara itu, Niu menceritakan kepada Chazen bahwa dia akan menjalani operasi, tetapi belum memberitahu Kao karena khawatir dia akan terlalu khawatir. Setelah acara selesai, Chazen dan Som-oh kembali, dan Som-oh menyerahkan hasil gambarnya kepada Chazen. Melihat detail karya itu, Chazen sangat kagum dengan keterampilan Som-oh. Hubungan mereka semakin dekat hingga ada momen yang hampir membuat mereka saling berciuman. Namun, suasana itu terhenti ketika Chazen menyadari bahwa Som-oh memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, membuat suasana canggung. Teman sekelas Som-oh kemudian datang untuk mengajaknya ke acara penyemangat. Meski awalnya Som-oh enggan, dia akhirnya ikut. Namun, saat acara berlangsung, Som-oh lupa memakai tanda nama, sehingga seluruh kelas dihukum untuk berlari mengelilingi pohon. Sebelum operasi, Niu memberikan tali rambut Kao kepada ayahnya dan memintanya menyerahkannya kepada Kao jika hal buruk terjadi. Ayahnya menangis karena takut kehilangan anaknya. Di sisi lain, ketika Som-oh mengetahui tentang operasi Niu, dia marah kepada Chazen karena menyembunyikan informasi tersebut darinya. Som-oh merasa bersalah atas semua kemarahannya kepada Niu. Ketika dokter mengumumkan bahwa operasi Niu berhasil, semua orang merasa lega, meski Niu masih perlu waktu untuk sadar sepenuhnya. Saat Kao merawat Niu, Hong datang dan mengajaknya makan. Di momen itu, Hong mengungkapkan perasaannya kepada Kao, membuatnya merasa canggung. Keesokan harinya, saat kelas seni, seorang senior memarahi siapapun yang merusak spanduk acara. Karena spanduk itu sangat penting untuk malam itu, seluruh kelas bekerja sama membuat yang baru, dipimpin oleh Som-oh. Hasilnya luar biasa, dan sang senior memuji Som-oh di depan kelas. Kemudian, temannya diam-diam memberitahu Som-oh bahwa dialah yang sebenarnya merusak spanduk agar Som-oh bisa mendapatkan pujian. Mendengar itu, Som-oh merasa senang. Saat malam hari, Supri memberikan medali emas yang dia raih kepada Som-oh sebagai tanda terima kasih karena telah menjadi motivasinya. Melihat kedekatan antara Niu dan Som-oh, Chazen merasa sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, Som-oh mencoba berbicara dengan Chazen, tetapi dia tetap dingin dan hanya menjawab singkat, bahkan di telepon. Hal ini membuat Som-oh bingung dan marah, hingga dia pergi begitu saja. Som-oh yang penasaran mengapa Chazen marah, bertanya kepada orang tuanya tentang bagaimana cara menenangkan seseorang yang sedang marah. Mendengar pertanyaannya, ayahnya mengira Som-oh sudah memiliki pacar. Di kamar, Som-oh menelepon sahabatnya untuk meminta nasihat. Sahabatnya menyinggung bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dia dan Chazen, seperti adanya perasaan cinta. Som-oh mulai memikirkan momen-momen yang dia lalui dengan Chazen dan merasa mungkin memang ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Dia bertanya-tanya, apakah Chazen sedang menyukainya? Keesokan harinya, Kao mengunjungi Niu dan mengatakan bahwa setelah dia keluar dari rumah sakit, dia akan tinggal bersama Niu untuk merawatnya dengan lebih mudah. Niu khawatir orang tua mereka mungkin tidak setuju, tetapi Kao merasa itu bukan masalah besar. Dia menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat murni, dan karena Niu sedang sakit akan lebih baik jika ada seseorang yang merawatnya. Di sisi lain,
Som-oh terus memikirkan alasan mengapa Chazen marah padanya. Tetapi setelah 2 hari memikirkan hal itu, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertemu Chazen dan bertanya langsung. Namun sebelum itu, dia berganti pakaian seragam terlebih dahulu. Niu mengungkapkan kekhawatirannya tentang Kao yang ingin tinggal bersamanya, tetapi Chazen menyarankan agar dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Lagi pula, Kao sangat peduli padanya. Setelah menerima pesan dari Som-oh yang mengajaknya bertemu di taman, Chazen segera pergi. Ketika melihat Som-oh hari itu, dia terlihat berbeda. Untuk pertama kalinya, Som-oh memakai gaun dan mengikat rambutnya. Saat itu, Som-oh tidak sengaja terpleset, yang menciptakan momen kedekatan lagi antara mereka. Di tempat lain, Supri baru saja tiba di Korea untuk persiapan kompetisi mendatang. Dia mencoba menelepon Som-oh untuk memberi kabar, tetapi Som-oh sedang sibuk. Saat mendengar pernyataan cinta Som-oh, Chazen terkejut, tetapi karena dia sudah menyukai Som-oh sejak lama, dia tentu saja tidak menolak. Dia mendekat dan memberikan ciuman kepada Som-oh. Dengan itu, mereka resmi menjadi pasangan. Keesokan harinya, Niu bersiap untuk keluar dari rumah sakit, dibantu oleh Kao dan ayahnya. Kao berbicara kepada ayah Niu tentang rencananya merawat Niu karena asramanya dekat dengan apartemen Niu, sehingga lebih mudah untuk menjaganya. Ayah Niu khawatir akan gosip orang-orang tentang Kao tinggal di rumah pacarnya, tetapi Kao merasa tidak ada masalah. Setelah itu, Som-oh bercerita kepada Kao bahwa dia dan Chazen sudah resmi berpacaran. Kao memberitahu Som-oh tentang mitos di sekolah, di mana pasangan yang mengendarai sepeda melintasi jembatan tanpa menapak tanah akan memiliki hubungan yang langgeng. Som-oh pun mengajak Chazen mencoba. Meski awalnya Chazen tidak percaya pada hal-hal seperti itu, dia tetap menuruti keinginan Som-oh. Mereka berhasil melintasi jembatan tanpa menapak tanah, meski jalannya sedikit bergelombang. Som-oh sangat senang karena berhasil melakukannya. Awalnya, ayah Supri tidak mengizinkannya bertanding. Namun, ketika Supri mengatakan bahwa dia bisa mencetak waktu 48 detik yang hampir memecahkan rekor Asia, ayahnya akhirnya setuju. Di sekolah, hubungan romantis antara Som-oh dan Chazen tidak sengaja tertangkap kamera oleh teman sekelas mereka dan dipajang di papan pengumuman. Semua orang memuji betapa serasinya mereka. Melihat foto itu, Som-oh merasa senang karena terlihat begitu menggemaskan. Tetapi Chazen merasa khawatir. Dia tidak ingin Som-oh menjadi bahan gosip. Karena sikapnya itu, Som-oh marah, berpikir bahwa Chazen malu dengan hubungan mereka. Chazen akhirnya membujuk Som-oh hingga dia tidak marah lagi. Di sisi lain, Supri melihat foto mesra Som-oh dan Chazen yang diunggah ke media sosial. Supri menelepon Som-oh untuk bertanya kabarnya. Ketika Som-oh mengatakan bahwa dia dan Chazen sedang berpacaran, Supri mengucapkan selamat. Meski di dalam hatinya dia merasa sedih. Supri merasa dunia seolah berhenti untuknya. Saat hari pertandingan Supri tiba, teman-temannya berkumpul di restoran untuk menonton dan mendukungnya. Sebelum pertandingan dimulai, Supri diwawancarai oleh seorang reporter. Dalam wawancara itu, Supri hanya menyampaikan terima kasih kepada ayahnya, berbeda dari sebelumnya ketika dia selalu menyebut teman-temannya. Som-oh merasa sikap Supri kali ini agak aneh. Dia curhat kepada teman-temannya bahwa dia sudah memberitahu Supri tentang hubungannya dengan Chazen. Selain itu, dia juga berniat untuk tinggal bersama Chazen. Awalnya, Chazen agak terkejut, tetapi dia merasa senang karena bisa tinggal bersama orang yang dicintainya. Keesokan harinya, Som-oh pindah dari asrama dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya sebelum pindah ke rumah Chazen. Saat mereka sedang membereskan barang-barang, ayah Chazen tiba-tiba menelepon melalui video. Som-oh berbohong kepada orang tuanya bahwa dia tinggal bersama Kao, jadi ketika orang tuanya meminta untuk melihat-lihat kamar, Chazen harus bersembunyi dengan cepat agar tidak terlihat di dalam frame kamera. Sementara itu, di rumah Niu, ayahnya datang mengunjungi setelah Niu baru saja bangun tidur. Tetapi Niu dan Kao tidak menghindar lagi. Kali ini, Niu mengakui bahwa mereka tinggal bersama.
Melihat wajah ayah Niu yang tampak tegang, keduanya mengira mereka akan dimarahi. Namun ternyata ayah Niu malah berkata bahwa itu sangat baik. Memiliki seseorang yang mencintai dan merawat Niu adalah hal yang sangat menyenangkan. Dia bahkan bercanda, mengatakan bahwa jika Niu melakukan sesuatu yang salah, dia akan datang untuk mengurusnya. Som-oh merasa sedikit tidak nyaman dengan rumah baru, sehingga dia kesulitan untuk tidur. Untuk menenangkan, Chazen menceritakan sebuah cerita yang akhirnya membuat Som-oh terlelap. Chazen duduk di bawah kaki tempat tidur dan tidak sadar tertidur di sana. Di antara 5 teman mereka, 4 diantaranya sudah memiliki pasangan, sementara Supri merasa kesepian jauh di luar negeri. Keesokan harinya, Som-oh baru saja bangun tidur ketika orang tuanya mengirim pesan bahwa mereka akan datang mengunjungi. Dengan cepat, Som-oh membereskan barang-barang milik Chazen dan memberitahunya untuk pergi sebentar ke rumah Niu. Dia juga menelepon Kao untuk memberitahunya agar datang ke kamarnya. Som-oh telah merapikan semua barang dan memastikan Chazen telah pergi. Berbohong seperti ini sangat merepotkan, dan Niu serta Kao menyarankan agar mereka mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua mereka, bahwa mereka sedang berpacaran dan tinggal bersama. Beberapa hari kemudian, orang tua Som-oh kembali mengunjungi, dan kali ini ibu Som-oh menemukan celana pria di kursi sofa, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Kao melihatnya dan buru-buru mengambil celana itu dan melemparkannya keluar jendela. Setelah beberapa waktu berdusta, akhirnya mereka berhasil meyakinkan orang tua mereka, dan orang tua Som-oh tidak lagi curiga. Akhir-akhir ini orang tua Som-oh sering mengunjunginya, dan kebohongan tidak bisa terus dilakukan. Chazen merasa tertekan karena harus terus menyembunyikan hubungan mereka. Jadi, pada upacara kelulusan Chazen, orang tua Som-oh datang untuk memberikan selamat. Chazen akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia dan Som-oh sedang berpacaran dan tinggal bersama. Ayah Som-oh merasa kecewa karena selama ini dia merasa dikhianati oleh kebohongan anaknya, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya tinggal bersama pria yang bukan suaminya. Ibu Som-oh berusaha meyakinkan ayahnya, namun usahanya tidak berhasil. Keesokan harinya, Chazen membawa hadiah untuk meminta maaf kepada orang tua Som-oh. Meskipun sangat mencintai Som-oh, ketika ayah Som-oh bertanya apakah mereka akan menikah setelah tinggal bersama, Chazen tidak bisa menjawab. Karena trauma masa lalu akibat pernikahan orang tuanya yang gagal, Chazen merasa takut berbicara tentang pernikahan. Ayah Som-oh semakin marah karena menganggap bahwa Chazen tidak benar-benar mencintai putrinya, dan cinta mereka tidak cukup untuk memastikan masa depan bersama. Ayah Som-oh mengusir Chazen, bahkan melemparkan keranjang hadiah yang dibawanya. Keesokan harinya, orang tua Som-oh datang ke apartemen untuk mengambil barang-barang milik putrinya. Malam itu, Som-oh bahkan tidak turun untuk makan, dan ayahnya juga tidak tertarik untuk makan. Ibu Som-oh mencoba menenangkan suaminya dengan menceritakan kisah cinta mereka di masa muda, ketika mereka harus melawan dunia untuk bersama. Namun, ayah Som-oh merasa bahwa itu adalah 2 hal yang berbeda, karena saat itu dia benar-benar serius dengan cintanya, sementara Chazen tidak. Som-oh di kamar menangis terisak, mengingat masa lalu ketika orang tuanya selalu mendukung setiap keputusan yang diambilnya. Som-oh memutuskan untuk menulis surat dan meninggalkannya di kamar sebelum pergi meninggalkan rumah. Som-oh pergi ke apartemen Chazen dan dia menghibur Som-oh. Namun, yang lebih penting adalah Chazen merasa lebih peduli terhadap Som-oh. Mereka memutuskan untuk bersama-sama membuktikan kepada orang tua mereka bahwa hubungan ini serius. Di sisi lain, orang tua Som-oh membaca surat yang ditinggalkan oleh putrinya. Ibu Som-oh mencoba menenangkan suaminya agar dia tidak terlalu marah. Waktu terus berlalu dan akhirnya Niu dan Kao lulus, sementara Chazen juga mendapatkan pekerjaan magang di rumah sakit. Setelah lulus, Niu mulai mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak percaya diri, karena tidak hanya merasa tertekan oleh pekerjaan, tetapi juga oleh tekanan dari ayahnya, yang terus mendorongnya untuk segera mendapatkan pekerjaan.
Keduanya mulai berselisih pendapat dan saling marah. Keesokan harinya, Niu meminta nasihat dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia harus merawat dirinya dengan baik terlebih dahulu, tetapi dia hanya bisa mengurus Kao. Niu kemudian menjelaskan kepada Kao bahwa dia juga lebih memahami dirinya. Pada saat yang sama, Niu memutuskan untuk tidak lagi mencari pekerjaan, melainkan memulai bisnis game. Kao sangat senang karena Niu kini lebih percaya diri, dan dia sangat mendukung keputusannya. Baru-baru ini, pekerjaan magang di rumah sakit untuk Chazen sangat sibuk, sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk Som-oh. Karena itu, Som-oh duduk sepanjang malam hanya untuk mencatat jadwalnya. Chazen merasa bahwa Som-oh yang tinggal di rumahnya bisa merasakan kesepian yang dia alami belakangan ini. Dia bertanya langsung kepada Som-oh apakah dia merasa sangat kesepian akhir-akhir ini. Som-oh jujur menjawab bahwa memang demikian. Karena semakin lama jarak di antara mereka semakin jauh, dia merasa dirinya semakin kecil dalam hidup Chazen. Terkadang, dia juga bertanya-tanya apakah keputusan untuk melawan orang tuanya dan pergi dari rumah itu benar-benar tepat. Di tempat kerja, Chazen mendapatkan perhatian dari seorang wanita bernama Jiao yang membelikannya makanan dan ngobrol dengannya. Lili Cili secara tidak sengaja melihat kedekatan mereka dan segera mengambil foto. Som-oh menerima foto tersebut dari Lili dan merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan Kao dan Niu juga merasa terkejut. Kemudian, Lili menemui Som-oh dan semakin menambah api, menyarankan agar Som-oh datang ke rumah sakit untuk melihat langsung situasinya. Malam itu, ibu Som-oh bertanya apakah dia akan pulang untuk makan malam. Namun Som-oh tidak bisa pulang, karena harus menyelesaikan presentasi untuk hari berikutnya. Setelah mematikan telepon, Som-oh merasa putus asa karena sudah beberapa hari tidak bertemu Chazen. Keesokan harinya dia menerima hadiah dari ibunya yang juga berisi sebuah kotak yang harus diserahkan kepada Chazen. Som-oh kemudian pergi ke rumah sakit untuk memberikannya langsung kepada Chazen. Masalah muncul ketika Som-oh mendengar percakapan antara Lili dan rekan-rekannya. Mereka menduga adanya hubungan antara Giao dan Chazen, yang membuat Som-oh merasa kecewa dan langsung pergi. Belakangan ini Chazen dan Som-oh semakin jarang bertemu, mereka lebih sering berkomunikasi melalui catatan yang ditempel di dinding. Jarak antara keduanya semakin jauh. Di kampus, Som-oh mengadakan pameran, dan lukisannya dipajang di sana. Teman-temannya datang untuk memberi dukungan dan mengucapkan selamat, bahkan Supri yang sedang berada di luar negeri juga datang untuk memberi selamat. Sekarang, Supri menjadi seorang atlet yang sedang berkompetisi. Tak lama kemudian, orang tua Som-oh juga datang untuk memberi selamat. Ayah Som-oh tidak terlalu marah lagi padanya. Meskipun tampak malu di luar, sebenarnya dia sangat menyayangi putrinya. Lukisan Som-oh menarik perhatian seorang pemilik perusahaan yang terkesan dengan bakatnya. Dia menunjukkan ketertarikannya dan mengundang Som-oh untuk bekerja di perusahaannya. Pameran pun selesai. Namun Chazen tidak hadir. Som-oh mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapat balasan. Di luar, Som-oh tetap tampak biasa saja, namun sebenarnya dia merasa sangat kecewa. Saat itu, Som-oh duduk menunggu kedatangan Chazen. Selama ini, Som-oh merasa sangat lelah dengan hubungan cintanya. Bahkan di hari yang sangat penting baginya, Chazen tidak muncul. Dia merasa seperti tidak ada artinya dalam hidupnya. Chazen mengaku bahwa dia juga merasa lelah dengan keadaan ini. Som-oh salah paham dan berpikir bahwa dia merasa lelah karena berada di sampingnya, jadi kali ini dia memutuskan untuk melepaskan diri agar keduanya bisa bebas. Malam itu, Som-oh membawa barang-barangnya dan kembali ke rumah ibunya. Meskipun dia yang pertama kali mengucapkan perpisahan, Som-oh sangat terluka. Dia sudah berharap Chazen akan berusaha untuk mempertahankannya, tetapi dia tidak melakukannya. Keesokan harinya, Som-oh mempersiapkan dirinya untuk pergi ke wawancara dengan seorang pria yang sebelumnya dia temui di pameran lukisan. Som-oh serius mengenai masalah profesional, tetapi pria tersebut malah mengabaikan hal itu dan mengundangnya untuk minum. Dia terus mengatakan hal-hal aneh dan bahkan mencoba meraba Som-oh. Som-oh sangat takut. Dia melawan dan langsung lari meninggalkan tempat itu. Dalam kebingungannya, Som-oh mencoba menelepon Chazen dan Kao.
namun tidak ada yang menjawab. Dia akhirnya menghubungi Supri, dan beruntung Supri mengangkat teleponnya. Ternyata alasan mengapa belakangan ini Chazen merasa lelah adalah karena memikirkan peluang untuk pergi keluar kota untuk pekerjaan. Kepala dokter menyarankan bahwa kesempatan seperti itu hanya datang sekali, jadi dia harus memanfaatkannya. Tetapi dia masih bingung, karena di sini ada orang yang dia cintai. Chazen membuka teleponnya dan terkejut melihat 20 panggilan tak terjawab dari Som-oh. Dia mencoba menelepon balik, tetapi tidak ada balasan. Di perusahaan, direktur itu masih melanjutkan proses perekrutan, kali ini dengan seorang gadis muda dan cantik. Dia mulai berusaha mendekati gadis tersebut, namun beruntung Supri muncul dengan pakaian hitam menutupi wajah dan langsung menyerang pria itu. Supri melawan. Kemudian ayah bertanya kepada Som-oh, "Sekarang Chazen di mana? Kenapa saat-saat penting seperti ini dia tidak muncul?" Som-oh menjawab bahwa Chazen sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ayahnya menyalahkan Chazen sebagai orang yang buruk, yang tidak bisa merawat dan melindungi putrinya. Pada saat itu Chazen sudah sampai di depan rumah, tetapi setelah mendengar perkataan ayahnya, dia memutuskan untuk tidak masuk ke dalam. Keesokan harinya, Chazen memberitahu kepala dokter bahwa dia memutuskan untuk bekerja di luar kota dan melanjutkan studi di bidang spesialis jantung. 3 tahun berlalu, masing-masing dari mereka sudah memiliki pekerjaan mereka sendiri. Chazen menjadi dokter spesialis jantung, sementara Som-oh bekerja di perusahaan desain. Hari ini adalah hari kompetisi renang. Som-oh bersama keluarga duduk untuk mendukungnya, namun sayangnya Supri hanya berhasil mendapatkan peringkat kedua. Som-oh hampir terlambat bekerja karena menonton pertandingan tersebut. Saat sudah lebih dari pukul 5 sore dan Som-oh belum selesai bekerja, dia harus tetap tinggal untuk lembur. Tiba-tiba, Supri muncul. Setelah melihatnya di TV, kini dia sudah ada di sini. Kemudian, kelompok teman mereka berkumpul untuk makan bersama, dan Niu tanpa sengaja menyebut nama Chazen. Sejak mereka berpisah, Chazen tidak ada kabar sama sekali. Kau harus mengingatkan Niu untuk berhenti membicarakan Chazen di depan Som-oh. Pekerjaan kelompok teman mereka berjalan cukup lancar. Kau mengatakan bahwa dia sudah melanjutkan studi ke tingkat magister, sementara Niu masih mengembangkan game. Som-oh ingin mencari pekerjaan baru, sementara Supri ingin pensiun karena sudah bosan dengan berenang. Sebenarnya alasan Supri ingin pensiun adalah agar dia bisa lebih dekat dengan Som-oh. Malam itu Supri mengantar Som-oh pulang, memberikan medali dan papan namanya. Som-oh juga memberinya bendera dukungan bertuliskan Supri Shark, dan setelah itu dia mengajaknya pergi bermain karena keduanya sedang tidak sibuk. Keesokan harinya saat mereka sedang berbincang, Som-oh menerima kabar dari ibunya bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Supri segera mengantar Som-oh ke rumah sakit. Di sana mereka bertemu Chazen. Mereka hanya berbicara biasa saja, tidak ada yang spesial. Som-oh sedang mempersiapkan dokumen untuk mendaftarkan ayahnya ke dokter spesialis tulang, tetapi dokter tersebut sedang pergi ke luar negeri untuk tugas, jadi dia baru bisa memulai bulan depan. Namun, karena hubungan baik Chazen di rumah sakit, dia meminta rekan-rekannya untuk melakukan operasi untuk ayah Som-oh. Saat malam tiba, Som-oh berencana untuk naik taksi pulang, tetapi Chazen muncul dan mengajaknya naik mobilnya. Meskipun awalnya Som-oh menolak, dia tetap dibujuk dan akhirnya setuju. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Som-oh secara tidak sengaja melihat dalam tas yang ada di mobil dan dia menemukan benda berbentuk hati. Di mobil, Chazen meminta Som-oh untuk mengambil obat maag miliknya karena beberapa hari terakhir dia tidak sempat makan dan sakit maagnya kambuh. Som-oh merasa sedikit kasihan padanya. Jadi setelah sampai di rumah, dia mengundangnya untuk makan malam bersama. Som-oh menyiapkan mie, tetapi ketika dia kembali, dia melihat Chazen sudah tertidur di sofa. Dia menutupinya dengan selimut dan duduk untuk memandanginya. Keesokan paginya, Som-oh bangun dan menemukan bahwa semua piring dan gelas telah dicuci bersih, dan ada pesan terima kasih dari Chazen. Setelah itu, Som-oh pergi untuk menemui ayahnya, dan rekan-rekan Chazen mulai mengajaknya berbicara. Meskipun sudah berpisah dengan Chazen, ketika mendengar kabar bahwa dia memiliki pacar baru,
Som-oh merasa sedikit tidak nyaman. Operasi ayahnya berjalan lancar, sebagian berkat bantuan Chazen. Ibu Som-oh menyuruhnya untuk membawa buah sebagai ucapan terima kasih kepada Chazen karena telah sangat membantu. Som-oh dengan berat hati pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Chazen, tetapi segera pergi setelah itu. Namun, dia dipanggil kembali oleh Chazen yang bertanya apakah dia menyesal telah berpisah dengannya. Som-oh mengingat kembali percakapan pagi tadi, di mana rekan kerja Chazen mengatakan bahwa dia sudah memiliki pacar baru, dan dengan tegas dia menjawab bahwa dia tidak pernah menyesal. Rekan kerja wanita Chazen melihat itu dan juga ingin ikut bersamanya. Di meja makan, rekan kerja wanita tersebut dengan perhatian memberi makanan untuk Chazen. Som-oh juga tidak kalah, dia juga memberi makanan untuk Supri. Sepertinya ada sedikit rasa cemburu di sini. Setelah pesta selesai dan setelah mengantar semua orang pulang, hanya tinggal Som-oh dan Chazen di mobil. Dia bertanya apakah Som-oh sedang bersama Supri, tetapi Som-oh tidak menjawab pertanyaan itu. Sebagai gantinya, dia balik bertanya apakah Chazen sedang jatuh cinta dengan rekan kerjanya itu. Melihat bahwa Som-oh juga merasa cemburu, Chazen merasa senang. Jadi ketika mereka berpisah, Som-oh tidak melawan, dan mereka pun berciuman. Keesokan paginya, Som-oh mengingat kembali ciuman tadi malam, dan merasa bingung. Dia menelepon Chazen dan berkata, "Kalian sudah berpisah dan kamu sudah punya pacar baru, apa kamu tidak merasa bersalah?" Suaranya terdengar seperti suara rekan kerja wanita Chazen. Som-oh merasa malu dan tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya kemana. Keesokan harinya, Supri dan Som-oh pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Supri bertanya apakah Som-oh masih menyukai Chazen, dan dia menjawab bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan terhadapnya lagi. Ketika ayahnya keluar, Supri berhasil memikat hati ayah Som-oh dengan membantunya ke tempat tidur, serta berbicara dengan bijaksana, sehingga ayah Som-oh sangat menyukai Supri dan selalu menginginkan anaknya bersama pria sebaik itu. Ketika Chazen muncul, ayah Som-oh menunjukkan sikap tidak menyenangkan dan menjauh darinya. Mungkin karena luka yang ditinggalkan oleh Chazen terhadap Som-oh, ayah semakin tidak suka melihatnya. Dokter yang menangani operasi memberi kabar bahwa kondisi ayah Som-oh sudah membaik dan dalam 2 minggu dia bisa kembali untuk pemeriksaan ulang. Namun, dokter ingin berbicara pribadi dengan Som-oh. Som-oh membayangkan bahwa rekan kerja wanita Chazen akan marah padanya karena percakapan yang dia dengar tadi pagi, tetapi ternyata dia hanya ingin menjelaskan bahwa cerita Chazen memiliki pacar baru adalah salah. Dia dan Chazen sebenarnya hanya merasa sangat terikat satu sama lain, dan karena melihat Chazen terlalu terobsesi dengan Som-oh, dia akhirnya mundur untuk menghubungkan keduanya kembali. Setelah menunggu untuk mengambil obat untuk ayahnya, ibunya melihat bahwa Som-oh tampak sangat lelah dan menyarankan agar dia pulang lebih awal. Som-oh mendengarkan saran itu dan pulang, tetapi tubuhnya merasa sangat lelah dan hampir jatuh. Untunglah Chazen menangkapnya tepat waktu. Dia mengajaknya pulang, namun Som-oh dengan tegas menolak. Baru saja beberapa langkah berjalan, Som-oh pingsan dan Chazen menggendongnya dan membawanya ke kamar. Sementara itu, Niu memutuskan untuk fokus lebih pada pengembangan game dan akhirnya meminta izin untuk cuti dari pekerjaannya. Lebih beruntung lagi, perangkat lunak game yang dikembangkannya mendapat tanggapan positif dari pihak lain yang tertarik untuk membeli dan menyempurnakan game tersebut. Niu sangat senang karena semua usahanya akhirnya membuahkan hasil. Som-oh yang berada di rumah sakit sudah sadar, tetapi masih merasa sedikit pusing. Kemudian, dia melihat Chazen dan menceritakan semua perasaan kecewa yang dia alami selama ini. Bahkan tentang kejadian ketika dia melamar pekerjaan dan diganggu oleh direktur. Namun ketika dia menelepon Chazen, tidak ada jawaban. Chazen terkejut mendengar bahwa Som-oh harus mengalami perlakuan buruk seperti itu. Dia dengan tulus meminta maaf atas semuanya dan ingin memiliki kesempatan lagi. Supri mendengar bahwa Som-oh pingsan dan segera datang menemuinya. Dia sangat khawatir dan ingin agar Som-oh berhenti bekerja di tempat itu karena dia merasa Som-oh terlalu lelah. Som-oh tetap tidak ingin berhenti bekerja
karena dia membutuhkan uang untuk membantu orang tuanya. Namun, dia juga memiliki pekerjaan sampingan menulis novel dan menggambar. Setelah itu, Supri menggenggam tangan Som-oh dan berjalan di depan Chazen untuk mengantarnya pulang. Melihat keduanya begitu bahagia, Chazen merasa sedikit cemburu. Memang, ketika seseorang tidak menghargai, semuanya bisa hilang begitu saja. Malam-malam berikutnya, Som-oh terus bekerja keras menulis novel, sementara Niu meraih kesuksesan pertama dalam karier pengembangan gamenya. Niu dan Hao memutuskan untuk melangkah ke pernikahan. Undangan pernikahan juga diserahkan langsung kepada teman-teman mereka. Niu menceritakan kepada teman-temannya bagaimana dia melamar Kao saat itu ketika dia sedang memotret untuk teman-temannya, tapi dia mengatakan, "Buka kotak persegi itu. Kamu kira itu untuk teman-teman, tapi sebenarnya itu adalah lamaran untukmu." Kao tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia mengangguk setuju dan mereka berdua bahagia berpelukan. Benar-benar kisah cinta yang sangat manis, dan Som-oh juga berharap bisa memiliki cinta seperti itu. Maka Supri berkata bahwa dia bisa memberinya bunga setiap hari jika dia mau. Namun, Chazen tidak ingin mendengarkan lebih lanjut, jadi dia pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, novel pertama Som-oh selesai ditulis, dan dia membawanya ke berbagai penerbit, tetapi semuanya menolak. Sementara itu, Supri mendapat kesempatan dari orang-orang untuk memilih cerita komik untuk dikerjakan. Dia melihat beberapa, tetapi tidak ada yang menarik. Kemudian, Supri mengambil sketsa Som-oh dan memberikannya kepada mereka untuk dilihat, dan untungnya novel Som-oh diterima. Saat sedang duduk dengan hati yang kecewa di kantor, Som-oh tiba-tiba menerima kabar baik ini, dan dia langsung berhenti bekerja di perusahaan untuk fokus mengembangkan karirnya sendiri. Setelah itu, dia pergi untuk berterima kasih kepada Supri karena telah membantunya. Supri dengan sukarela menggenggam tangannya, membuat Som-oh merasa sedikit canggung, dan tanpa sengaja pandangan Som-oh tertuju pada cincin. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya mengenakan gaun pengantin itu, bersama pengantin pria, Chazen. Keesokan harinya, Kao pergi mencoba gaun pengantin, dan Som-oh ikut bersamanya. Kao menyarankan agar Som-oh juga mencoba gaun pengantin untuk melihat bagaimana penampilannya. Saat dia mencoba gaun, Kao mengirim pesan kepada Supri, sementara Niu mengirim pesan kepada Chazen untuk datang. Ketika Som-oh mengganti pakaian, kecantikan Som-oh membuat semua orang terkejut. Chazen dan Supri memuji penampilannya yang cantik. Supri dengan sukarela menggenggam tangan Som-oh dan pergi, membuat Chazen berpikir tentang kemungkinan mereka berdua menikah. Melihat keduanya pergi, Chazen merasa sangat sedih dan cemburu. Supri mengajak Som-oh pergi ke tempat yang dulu untuk mengenang kenangan pertama kali dia bertemu Som-oh dan terpesona padanya, serta tempat di mana dulu dia membantu Som-oh melepas penat. Dengan penuh keberanian, Supri berlutut dan melamar Som-oh. Keesokan harinya, Chazen mendapat nasihat dari Lily untuk hidup dengan perasaan sebenarnya. Jangan terus diam, karena itu akan membuatnya kehilangan orang yang dia cintai. Setelah itu, dia pergi menemui Supri di kolam renang. Supri menantangnya untuk berkompetisi. Keduanya beradu berenang, tetapi tidak diketahui siapa yang menang. Saat kembali ke rumah, Chazen membuka kotak yang berisi kenangan bersama Som-oh dan menangis terisak-isak. Pernikahan Kao dan Niu berlangsung dengan banyak teman-teman dari SMA yang hadir. Saat acara dimulai, MC memanggil Supri untuk memberikan pidato. Supri memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi jembatan antara Chazen dan Som-oh. Chazen mengenang kenangan lama, dari saat pertama kali jatuh cinta dengan Som-oh hingga surat-surat yang ditulisnya untuknya. Semua surat itu dia simpan, kecuali untuk Som-oh. Pidato panjang yang penuh perasaan itu membuat Som-oh pergi dengan acuh tak acuh. Chazen mengejarnya dan akhirnya berhasil meyakinkan Som-oh untuk tinggal dan mendengarkannya. Dia memohon kesempatan kedua untuk kembali bersama. Pada saat itu, Supri menelepon dan meminta Som-oh untuk membuka rekaman suara yang dia kirimkan. Ternyata saat mereka sedang berbincang setelah berenang beberapa hari sebelumnya, Supri diam-diam merekam percakapan itu. Dalam rekaman tersebut, Som-oh menjelaskan alasan mengapa dia menolak lamaran Supri.
Dia menjelaskan bahwa pada saat itu Chazen sedang menghadapi kehilangan pasien, sehingga dia tidak bisa menjawab telepon Som-oh. Dia merasa sangat bersalah karena tidak cukup baik, yang mengakibatkan semua itu terjadi. Di akhir rekaman ada perasaan tulus dari Chazen yang belum pernah disampaikan kepada Som-oh. Keduanya pun berpelukan dan Som-oh memberi Chazen kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Supri di sisi lain mengingat saat dirinya melamar Som-oh dan dia menolak karena Som-oh hanya melihat hubungan mereka sebagai teman. Meskipun sedikit kecewa, Supri merasa bahagia karena melihat orang yang dia cintai bahagia. Setelah akhirnya setuju untuk kembali dengan Chazen, Som-oh juga pindah kembali ke tempat tinggalnya seperti sebelumnya. Hari itu Chazen menerima sebuah paket besar. Dia meminta Som-oh untuk membukanya, dan yang mengejutkan, balon-balon terbang keluar disertai dengan cincin. Chazen mengambil cincin itu dan berlutut untuk melamar. Akhirnya, setelah melalui banyak rintangan, mereka berdua kembali bersama. Novel Som-oh diluncurkan ke publik meskipun tidak banyak yang mengetahuinya. Namun dia merasa sangat senang karena bisa melakukan hal yang dia sukai. Sebagai rahasia, novel buatan Som-oh ini terinspirasi dari kisah cinta dirinya dan kelima temannya. Dan di sini cerita pun berakhir.